Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tu di dalam TikTok? Adakah? Tengoklah bahasa Malaysia banyak. Tapi kalau kamu sudah pandai bahasa Malaysia macam cikgu, tiada sudah halangan untuk kamu tengok banyak-banyak bahasa Indonesia pun tidak apa. Supaya kamu punya karangan itu tidak bercampur. Kemudian kamu selalulah bercakap di dalam bahasa Malaysia. Kamu pandai membedakan mana bahasa Malaysia, mana bahasa Indonesia, mana bahasa ibunda kamu sendiri di sini. Paham? Bolehkah? Kenapa banyak anak muda Malaysia menggunakan bahasa Indonesia? Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun. Bukan cuma berdekatan secara geografis, tapi sampai bahasa yang mirip. Yang menarik adalah, belakangan ini, anak-anak muda Malaysia tidak hanya memahami bahasa Indonesia, mereka mulai menggunakannya secara aktif. Bahkan, dalam obrolan sehari-hari mereka sering memakai kata-kata khas anak muda Indonesia. Fenomena ini bukan hanya tren sesaat. Ini adalah contoh nyata bagaimana budaya digital Indonesia sedang menyebar dengan cepat ke negeri jiran. Dan ini bukan kebetulan. Indonesia dan Malaysia memang punya bahasa yang mirip secara struktur dan kosakata. Karena banyak kosakata yang serupa, maka ketika anak Malaysia menonton video dari Indonesia, mereka langsung ngerti, tanpa harus repot-repot menerjemahkannya. Tapi belakangan, mereka bukan cuma paham, mereka mulai meniru. Bahkan, sering lebih fasih memakai bahasa gaul Indonesia daripada bahasa sehari-hari mereka sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Paparan media sosial. Indonesia jadi raja konten. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi di dunia. Konten dari kreator Indonesia, entah itu lucu-lucuan, curhat, drama cinta, horor ringan, atau sekadar daily life, membanjiri timeline dan FYP para pengguna di Malaysia. Dan karena bahasanya mudah dipahami oleh orang Malaysia, mereka pun menikmatinya tanpa perlu terjemahan. Bayangkan saja jumlah pengguna media sosial Indonesia bisa di atas 100 juta pengguna. Jauh lebih banyak ketimbang jumlah warga negara Malaysia itu sendiri. Jadi jelas saja mudah bagi kita untuk membanjiri FYP mereka dengan konten-konten asal Indonesia. Mereka bukan cuma nonton, mereka mulai meniru. Mulai dari gaya ngomong, ekspresi, sampai bahasa gaul khas anak-anak Indonesia. Belum lagi soal musik dan drama Indonesia populer di Malaysia. Tidak sedikit lagu Indonesia yang menempati top 50 Spotify Malaysia. Selain itu, banyak drama pendek di YouTube atau aplikasi film yang berasal dari Indonesia ditonton jutaan kali oleh penonton Malaysia. Ini bikin bahasa Indonesia, terutama versi gaulnya, makin akrab di telinga anak muda Malaysia. Lirik lagu dan dialog dalam drama jadi semacam pelajaran gratis bahasa gaul Indonesia. Influencer Malaysia ikut pakai bahasa Indonesia. Beberapa kreator TikTok Malaysia juga sengaja memakai bahasa Indonesia untuk menarik audiens Indonesia yang lebih besar, membuat konten terasa lebih lucu dan santai. Meningkatkan interaksi karena pengguna sosmed Indonesia lebih aktif di komen. Kesimpulan, bahasa Indonesia telah menjadi bagian dari budaya pop digital yang lintas batas, khususnya di Asia Tenggara. Dan anak muda Malaysia, lewat TikTok, YouTube, lagu, dan serial, secara sadar atau tidak, sudah ikut menjadi bagian dari gelombang itu. Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irifan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa? Itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya gak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan.
Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah gitu, rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung, kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Orang Malaysia yang mempunyai IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia ya karena kesenangan menonton FTV dan nonton apa ya? Juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya, TikTok belum apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Gimana menurut kalian terkait hal ini? Wajarkah mereka sekhawatir itu terhadap bahasa kita yang semakin digemari anak muda Malaysia? Atau justru mereka aja yang berlebihan? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Karena akan banyak pembahasan menarik.